Bab 715, menghadapi bahaya sendirian. Begitu saatnya tiba, seberapa besar bahaya yang harus dia dan Angel hadapi? Rice Real Estate, Danu, dan 78 tentara keluarga Wijaya akan dibantai habis dalam satu serangan. Jadi, masalah ini harus segera dibereskan. Kunci penyelesaiannya ada di Angel. Jika Angel tidak mau kembali, maka Valentino juga tidak keberatan untuk berhadapan dengan Nick. Walaupun level bahayanya akan sangat meningkat jika Valentino melakukannya. Angel terdiam sesaat selama beberapa detik, lalu dia segera kembali ke kamarnya. Dia mengambil ponselnya dan membuka kotak pesan. Valentino juga melangkah perlahan dan berhenti di depan pintu sambil menatap Angel. Angel yang sedang berada di dalam kamar memegang ponselnya dengan kedua tangan yang gemetar. Dia membaca satu persatu kata dalam pesan singkat itu. Setelah selesai membacanya, ekspresi di wajahnya terlihat sangat berkecamuk. Ada amarah, kesal, perasaan bersalah, susah hati, dan juga tidak rela. Berbagai macam ekspresi muncul di wajah Angel pada waktu yang bersamaan. Perasaan yang berkecamuk pun memenuhi batin Angel, membuatnya terus berdebat dalam hati. Jika dia pulang, itu berarti dia akan meninggalkan Valentino dan dia akan menjadi sendirian. Jika dia tidak pulang, Mary akan menganggap masalah ini sebagai sebuah ancaman dan ibunya itu akan benar-benar mengabaikan bahaya yang Valentino harus hadapi. Situasi ini benar-benar bak buah si malakama. Angel tidak tahu harus memilih yang mana. Angel benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saat ini, Valentino juga tidak punya solusi yang bagus. Di satu sisi adalah wanita yang dia cintai, sedangkan di sisi lain adalah para bawahannya yang setia. Demi Angel, Valentino rela menyerahkan segalanya. Memangnya kenapa jika dia dalam bahaya? Akan tetapi, dia tidak mungkin membiarkan para bawahannya yang setia menemaninya menerjang bahaya hanya karena hubungan antara dirinya dengan Angel. Tentu saja mereka akan menurut dengan patuh begitu Valentino memerintahkan mereka. Namun, mana mungkin Valentino membiarkan orang-orang itu meninggalkan rencana yang sudah disusun dan pergi ke hadapan keluarga Wijaya untuk menjemput kematian demi masalah pribadinya? Kali ini, Mary benar-benar mengambil langkah yang kejam. Bahkan Valentino saja merasa sangat dilema dan tidak tahu harus berbuat apa. Tino, aku harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Angel berlutut perlahan di sisi kasur sambil tetap memegang ponselnya. Batinnya terasa sangat berkecamuk. Valentino ragu-ragu selama 2 detik, lalu tatapannya menjadi tegas. Aku hanya perlu satu kalimat darimu dan kita bisa kembali ke kota Neo hari ini. Dalam hidup, manusia harus selalu memperjuangkan orang-orang yang mereka sayangi. Jika hidup saja sudah dipertaruhkan, apalagi yang perlu ditakuti? Tidak, tidak boleh. Kamu tidak boleh sampai menunjukkan wajahmu. Ibuku, aku bahkan sekarang tidak bisa menjamin dia tidak akan melakukan hal semacam itu di saat dia benar-benar marah. Jadi, aku harus pulang. Aku hanya bisa pulang. Angel bergumam dengan pelan. Dia berdebat dengan dirinya sendiri selama beberapa saat, tapi dia tetap mengangkat kepalanya menatap Valentino. Hanya saja, tatapan Angel terlihat penuh ketidakrelaan dan kesedihan. Mulut Valentino bergerak, tapi tidak ada satu patah kata pun yang terucap. Dia melangkah menghampiri Angel dan memeluk istrinya. Tino, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Karena ibuku berbuat seperti ini, dia pasti sudah mengatur agar aku bisa kembali dengan selamat. Jadi meskipun aku pulang ke kota Neo, aku yakin tidak akan ada bahaya apapun. Kalau sampai ada bahaya, ibuku juga tidak akan mungkin mengizinkanku untuk pulang. Kata Angel terus menenangkan Valentino. Tidak peduli seberapa besar hatinya merasa tidak rela, Angel tetap tidak akan menganggap remeh bahaya yang harus Valentino hadapi. Dia tidak berani bertaruh ibunya tidak akan punya nyali untuk melakukan hal semacam itu atau tidak. Valentino tidak menyahut apa-apa. Dia sudah bisa menebak alur pikir Angel bahkan melebihi Angel sendiri. Pasti ada jaminan atau semacamnya yang Mary pegang sehingga dia berani meminta Angel untuk pulang. Bagaimanapun juga, Valentino dan Angel sudah dianggap mati oleh orang-orang dari keluarga Wijaya.
Jika Angel secara gegabah muncul di kota Neo, Nick pasti akan langsung bertindak. Tidak peduli seberapa bodohnya Mary, dia tidak akan mungkin membiarkan darah dagingnya sendiri mati. Selain itu, Mary yang memaksa melakukan hal ini di saat seperti ini juga membuktikan bahwa wanita itu memiliki rasa percaya diri yang cukup. Kenapa dia bisa begitu percaya diri di tengah-tengah situasi kota Neo saat ini? Dia tidak bisa mendapatkan kepercayaan diri itu dari keluarganya dan keluarga Kusuma juga pasti tidak sudi memberikannya dukungan. Selain Nick dan keluarga Wijaya, Valentino tidak bisa membayangkan sosok siapa-siapa lagi yang sanggup menutupi langit kota Neo saat ini dengan satu tangan. Oleh sebab itu, tidaklah sulit untuk menduga bahwa Mary pasti sudah melakukan kontak dengan Nick. Bahkan, kemungkinan besar dia juga sudah bergantung pada Nick. Hendrik pernah mengatakan pula bahwa 3 dari 4 keluarga bangsawan di kota Neo sudah mundur dari kota Neo. Sebagai satu-satunya keluarga bangsawan yang tersisa, keluarga Kusuma harus berdiri di pihak Nick agar mereka tetap bisa bertahan. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa saat ini, Mary pasti memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Nick. Tino, aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku akan pulang dulu dan aku akan menunggumu di kota Neo. Hanya ini satu-satunya cara. Kalau ibuku sampai benar-benar marah dan membuat masalah ini terbuka ke pihak luar, konsekuensinya bukan hanya kamu yang akan berada dalam bahaya, tapi aku juga. Kita berdua akan berada dalam bahaya. Jadi, biarlah aku seorang diri yang pulang lebih dulu. Kata Angel sambil mengangkat kepalanya dan menatap Valentino dengan sorot pandangan yang tegas. Kota Neo saat ini sedang kacau balau dan kita tidak tahu situasinya dengan jelas. Kamu mau kembali ke sana dan menghadapi bahaya seorang diri? Tanya Valentino dengan kening yang sedikit berkerut. Begitu Angel pulang, dia pasti akan benar-benar kehilangan jalur kontak dengan istrinya itu. Meskipun kebohongan yang disusun oleh Angel dan Mary sempurna tanpa cacat celah, Nick pasti akan menyuruh orang-orangnya untuk mengawasi Angel. Dalam situasi yang seperti itu, Angel tidak mungkin berani menghubungi Valentino. Biarpun aku harus menghadapi bahaya sendirian, aku tetap tidak akan membiarkanmu berada dalam bahaya, Tino. Jawab Angel dengan ekspresi serius. Apalah artinya menghadapi bahaya demi Valentino di saat pria itu bahkan melindunginya agar dia tidak terluka akibat terjatuh dari tempat setinggi 9 meter. Angel pun menambahkan. Begitu aku pulang, aku pasti akan mencari cara untuk menghubungimu dan memberitahumu informasi tentang kota Neo. Sedari tadi, Valentino tidak mengatakan apa-apa karena hatinya terasa seperti ditusuk dengan pisau. Pria mana yang rela melihat wanitanya menghadapi bahaya sendirian jika bukan karena terpaksa? Akan tetapi saat ini, Valentino paham betul bahwa cara inilah yang paling tepat untuk mengulur waktu. Oleh sebab itu, dia tidak punya pilihan lain selain menerima usulan Angel. Karena Valentino tidak kunjung bicara, Angel pun menegakkan tubuhnya dalam pelukan Valentino dan menatap suaminya dengan ragu. Saat ini, air mata sudah membasahi mata Valentino. Tiba-tiba, mata Angel ikut memerah dan air matanya mengalir turun. Selama 3 tahun dan hampir 4 tahun bersama dengan Valentino, Angel tidak pernah melihat Valentino meneteskan air mata sebanyak ini kecuali saat Valentino terluka dalam 3 bulan itu. Bahkan saat Valentino berlutut di hadapan Tuan Besar Kusuma di pesta Nyonya Besar Kusuma, Valentino menekan air mata yang sudah mengenangi pelupuk matanya. Namun, sekarang wajah Valentino basah oleh air mata. Alasan seorang pria tidak mudah menangis adalah karena hati mereka tidak mudah merasa terluka. Jadi, seberapa besar kesedihan yang seorang pria simpan dalam hati jika dia sampai meneteskan air mata sebanyak ini? Hati Angel ikut merasa sakit. Detik berikutnya, bibirnya yang lembut mencium wajah Valentino. Dia terus mencium bersih air mata yang membasahi wajah Valentino dan akhirnya berlabuh di bibir Valentino. Setelah mereka berciuman untuk waktu yang lama, Angel menjulurkan kedua tangannya untuk menopang kedua sisi wajah Valentino. Saat ini, Angel seolah kembali ke sosoknya 3 bulan lalu. Dia bersikap seperti seorang kakak yang pengertian dan menghibur menenangkan Valentino yang rapuh. Valentino hanya menunjukkan kerapuhannya yang terkadang muncul di hadapan Angel seorang. Bagaimanapun juga,
dia hanyalah seorang manusia dan bukan seorang dewa. Dia juga akan merasa lelah saat harus berhadapan dengan tekanan hidup yang tidak ada habisnya. Jangan menangis, Tino, aku pasti akan menjaga diriku baik-baik. Aku akan menunggu kepulanganmu di kota Neo. Bab 716, tunggu sampai aku kembali ke kota Neo. Ingat janji kita? Meskipun aku tidak ada di sisimu, kamu tetap harus menjaga dirimu baik-baik, kata Angel. Meskipun dia yang sedang menghibur Valentino, matanya juga basah oleh air mata. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa kalimat itu ternyata adalah sebuah ramalan yang malah menjadi kenyataan. Valentino mengangguk, lalu mengelap wajahnya. Semua kerapuhannya menghilang dalam sekejap dan digantikan dengan aura yang dingin. Berikan aku sedikit waktu. Aku pasti akan membawa orang-orangku kembali ke kota Neo dan tampil di hadapanmu dengan mengagumkan. Ini adalah janjiku, Valentino Wijaya, kepadamu, Angel Kusuma. Jadi setelah kamu pergi, aku akan mendirikan perusahaan yang kuberi nama Grup Promise. Lihatlah baik-baik dari kota Neo. Hari di mana Grup Promise menjadi terkenal di kota Vero adalah hari kepulanganku ke kota Neo, kata Valentino sambil menatap keluar jendela dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Saat ini, suasana hati Valentino berubah menjadi semakin tegas dan mantap. Dengan Angel di sisinya, dia masih memiliki sedikit keraguan saat hendak melakukan sesuatu. Jika Angel sudah tidak di sini lagi, apa saja yang bisa dia lakukan? Valentino sendiri bahkan tidak berani membayangkannya. Tino! Angel memeluk Valentino dari belakang dengan begitu erat, dia tidak rela untuk melepaskan Valentino. Selama sepanjang hari itu, mereka berdua tidak pergi kemana-mana. Mereka hanya saling berpelukan erat dan membisikkan kata-kata manis kepada satu sama lain. Keduanya menikmati momen-momen terakhir sebelum mereka harus berpisah. Walaupun sangat sedih, mereka menekan perasaan itu kuat-kuat dan saling menyunggingkan senyum. Mereka memasak bersama, saling menyuapkan makanan, dan bahkan menonton sinetron sambil berpelukan. Mereka benar-benar bersikap seperti pasangan yang baru saling jatuh cinta. Akan tetapi, momen-momen yang membahagiakan selalu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, malam sudah tiba. Valentino menelepon Danu dan yang lainnya untuk mengatur kepulangan Angel ke kota Neo. Angel sudah pasti tidak boleh naik mobil dari kota Vero langsung menuju kota Neo. Dia justru harus pergi ke beberapa kota lainnya untuk menghindari identitas Valentino terbongkar. Danu tentu saja sangat terkejut saat mendengar keputusan Valentino. Akan tetapi, dia juga tidak berani terlalu banyak bertanya dan hanya dia mematuhi perintah Valentino. Sementara Valentino sedang menelpon, Angel pergi ke kamar mandi. Setelah mengunci pintunya, Angel pun mengeluarkan test pack yang sudah dia siapkan dan membuka pembungkusnya dengan gugup. Selama kurun waktu ini, dia dan Valentino sama sekali tidak menggunakan pengaman apapun. 2 menit kemudian, hasil pada test pack itu membuat sekujur tubuh Angel terasa lemas. Sebuah garis merah perlahan-lahan muncul dan segera diikuti oleh sebuah garis merah lainnya yang berwarna lebih terang. 2 garis merah muncul pada test pack itu, tapi warnanya tidak merah pekat. Hal ini berarti dia bisa saja hamil, tapi bisa juga tidak. Akan tetapi, bukan ini hasil yang Angel harapkan. Dia sudah berjanji pada Valentino untuk melahirkan seorang bayi. Tidak peduli apapun yang terjadi ke depannya, Angel ingin memberikan seorang anak untuk Valentino. Begitu mendengar bunyi pergerakan di luar, Angel buru-buru membuang test pack itu ke dalam toilet dan menyiramnya. Biur! Kemudian, Angel membuka pintu kamar mandi. Angel, aku barusan menelpon Danu dan Yang. Sebelum Valentino selesai bicara, Angel sudah bergegas menghampirinya dan mencium bibirnya. Perasaan Valentino yang semula terasa sedikit berat pun mendadak berubah menjadi kebingungan. Angel sama sekali tidak memberikan Valentino kesempatan untuk berpikir. Dia langsung berinisiatif membuka mantel Valentino. Sambil membuka pakaian Valentino, Angel mendorong suaminya itu. Karena sudah tidak keburu untuk mendorong Valentino ke kamar, Angel pun mendorongnya ke atas sofa. Kamu?
Saat ini, Valentino benar-benar kebingungan. Meskipun Angel sebentar lagi akan pergi, sikapnya tidak seharusnya menjadi seaneh ini, bukan? Dia bersikap seolah-olah mereka harus melakukan ini. Tino, aku mencintaimu. Aku cinta padamu. Saat ini, Angel bersikap dengan sangat mendominasi seolah-olah dia adalah seorang ratu. Ungkapan rasa cinta Angel langsung meluluhkan hati Valentino. Dalam sekejap, suasana di dalam ruang tamu itu pun menjadi panas. Mereka berdua nampak seperti ingin mengubur segala perasaan tidak rela dalam hati mereka. Mereka sudah melewati umur untuk baru merasakan cinta. Saat ini, mereka ingin menghabiskan sisa umur mereka di sisi satu sama lain hingga rambut mereka memutih karena usia. Pukul 11 malam. Angel sudah selesai mengemas semua barang-barangnya dan mendaratkan ciuman di wajah Valentino. Akan tetapi, Valentino sama sekali tidak menyadarinya karena tertidur dengan pulas. Angel memandang Valentino dengan perasaan tidak rela, lalu dia berbalik badan dan berjalan pergi. Namun ketika mencapai ambang pintu, langkahnya berhenti dan dia kembali menoleh menatap lurus ke arah Valentino selama beberapa detik. Tino, aku akan menunggumu. Setelah mengatakan itu, Angel menekan semua kesedihan dalam hatinya. Dia berbalik badan dan berjalan menuruni tangga. Di lantai bawah, beberapa mobil dengan plat nomor palsu sudah menunggu dalam diam. Langit dipenuhi dengan bintang dan cahaya bulan. Bintang-bintang itu berkelap-kelip seolah-olah sedang sedih melihat perpisahan kedua sejoli itu. Danu bergegas turun dari mobil dan menatap Angel dengan kening yang berkerut. Kakak ipar, kamu benar-benar mau pulang? Aku harus pulang. Jawab Angel sambil menghela napas pelan. Bagaimana dengan Kak Valentino? Tanya Danu lagi. Dia sudah tidur. Ayo kita bergegas. Angel membalikkan tubuhnya menatap jendela besar yang menjulang dari langit-langit hingga ke lantai itu, lalu menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam mobil. Kak Valentino, dia tidak menyukai perpisahan, sama sekali bukan karena tidak mau mengantarmu. Ujar Danu menjelaskan sambil menggaruk-garuk kepalanya. Aku tahu. Ayo, cepat jalan. Desak Angel dengan suara yang sudah sedikit tercekat. Baiklah. Sahut Danu mengiyakan. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi, langsung menyalakan mobil dan mengemudikan mobil keluar. 3 mobil di belakang mereka yang terisi penuh dengan para prajurit keluarga Wijaya pun melaju mengikuti dengan mantap. Di bawah naungan langit malam, keempat mobil itu perlahan-lahan melaju meninggalkan kompleks perumahan dan bergegas menuju kota-kota lain di luar kota Vero. Suasana ruang tamu yang ada di balik jendela yang terbentang dari langit-langit hingga ke lantai itu benar-benar gelap dan tidak terlihat apapun. Akan tetapi, jika diperhatikan dengan saksama, cahaya dari puntung rokok yang menyala bisa terlihat. Valentino berdiri di depan jendela besar itu dan menatap beberapa mobil yang melaju pergi. Hatinya mendadak terasa kosong. Selama lebih dari 3 tahun, dia dan Angel tidak pernah berpisah meski berada dalam situasi paling sulit sekalipun. Sekarang, momen ini adalah momen perpisahan mereka yang terpanjang. Maaf, aku tidak suka mengantar orang untuk berpisah. Gumam Valentino dengan pelan. Sorot pandangannya perlahan-lahan berubah menjadi teguh seiring dengan tatapannya kepada lampu 4 buah mobil yang menghilang di balik kegelapan malam itu. Selama ada Angel di sisinya, Valentino tidak akan melakukan segala sesuatunya dengan kasar dan akan bertindak dengan penuh perhitungan. Namun, karena sekarang wanita yang dia cintai sudah pergi, kekhawatiran apa lagi yang harus dia miliki? Dengan satu sentakan pergelangan tangannya, Valentino mengeluarkan topeng wajah palsu yang Wis berikan kepadanya. Setelah kamu pergi, aku akan berkembang di kota Vero ini dengan menggunakan nama Lanau. Aku juga akan mendirikan grup Promise. Sambil mengatakan hal-hal ini, Valentino perlahan-lahan memasang topeng wajah itu. Topeng itu pas sekali dengannya dan sama sekali tidak ada cacat celah. Valentino merapikan lipatan pada topeng dan perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Penampilannya yang benar-benar terlihat baru pun perlahan-lahan terlihat di bawah sinar bulan.
Mukanya terlihat sangat biasa. Bahkan jika dilemparkan ke tengah kerumunan, tidak ada satupun poin dari dirinya yang akan menarik perhatian. Mulai hari ini, aku, Lanau, akan membuat semua orang tunduk kepadaku kemanapun aku pergi. Karena siapapun yang menentangku akan mati. Suara Valentino yang terdengar sangat dingin itu bergema di penjuru ruang tamu. Siapapun yang mendengarnya pasti akan merasa ketakutan. Mungkin akan ada yang menyebut Valentino sangat gila. Namun, pada akhirnya waktulah yang akan membuktikan segalanya. 4 buah mobil itu meninggalkan kota Vero dengan tenang. Mereka memanfaatkan langit malam dan melaju ke banyak tempat, lalu akhirnya tiba di kota Areo. Setelah itu, Danu dan 4 orang prajurit keluarga Wijaya kembali lewat jalan yang sama. Masing-masing dari 8 orang prajurit keluarga Wijaya sisanya juga membeli selembar tiket. Mereka semua menggunakan penyamaran. Mereka berpura-pura tidak saling kenal dan berpencar untuk melindungi Angel dari segala sisi. Bab 717, sengaja menamparmu. Di dalam kereta, seorang pemuda di samping Angel ingin mencoba mengganggunya. Akan tetapi, ketika pergi ke toilet, dia kembali dalam keadaan hidung memar dan wajah yang bengkak. Selama sisa perjalanan pemuda ini menjadi sangat diam. 8 orang prajurit keluarga Wijaya mengawal Angel sepanjang perjalanan. Mereka baru akan kembali setelah melihat Angel dijemput oleh David. Data pribadi mereka disimpan dalam arsip keluarga Wijaya, sehingga mereka tidak berani menampakkan diri di hadapan Nick. Sesampainya di rumah, Angel langsung mengunci diri di kamar. Meski Mary mengetuk pintu kamarnya, Angel tetap tidak membukanya. Di hari berikutnya, kabar kepulangan Angel terdengar sampai ke telinga banyak orang. Bobby, Davin, Kiara, Robert, juga Nyonya Besar Kusuma segera datang berkunjung. Satu keluarga besar itu berkumpul di villa pusat perumahan di Jing Oriental. Sebenarnya Angel ingin bertemu dengan keluarga besarnya, tetapi dia harus menghilangkan keraguan mereka akan masalah ini, maka dari itu dia tidak punya pilihan lain selain menemui mereka. Hanya saja sekarang keluarga Kusuma sudah mengalami perubahan yang signifikan. Bobby kembali memimpin grup Kusuma, bahkan Nyonya Besar Kusuma pun disingkirkan. Nyonya Besar Kusuma hanya duduk di sudut ruangan dan tidak ada yang memedulikannya kecuali David. Adapun Bobby dan yang lainnya terlihat berseri-seri, tentu saja karena beberapa bulan ini semuanya berjalan dengan baik. Angel, bukannya kamu sudah mati? Kiara mengatakannya sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Ketika seseorang mencapai puncak, semua teman dan kerabatnya akan ikut menikmati kejayaannya. Bobby berusaha untuk mencari muka pada Nick, hanya demi menunjukkan niat baiknya pada Nick. Bobby rela menjual saham grup Kusuma miliknya. Tentu saja kedudukannya di kota Neo semakin meningkat. Bahkan sampai kedudukan Davin dan yang lainnya pun ikut meningkat. Jadi begini, Kiara. Mary membuka mulutnya, ingin menjelaskan. Aku tidak bertanya padamu. Kiara melirik Mary. Mary tersenyum malu, kemudian dia menutup mulutnya dengan cepat. Saat ini keluarga Kusuma harus menghormati Bobby dan Davin. Aku diculik oleh beberapa orang berpakaian hitam ke kota Areo dan belum lama ini baru dilepaskan. Angel menjelaskannya dengan pelan. Di mana Valentino? Apakah dia sudah mati? Tanya Kiara. Aku tidak tahu. Jawab Angel pelan dengan mata yang memerah. Jawaban ini jauh lebih dapat dipercaya daripada langsung menjawab kalau Valentino sudah mati. Hai MPH! Baguslah kalau sudah mati, seharusnya dia mati saja dari awal. Kiara merasa sangat lega. Nyonya Besar Kusuma memperhatikan ekspresi para anggota keluarga Kusuma yang berbeda-beda. Kerutan di wajahnya semakin terlihat jelas. Dia pun menghela napas panjang dalam hatinya. Namun, dia sekarang sudah tidak memiliki hak apapun untuk bersuara di hadapan keluarga Kusuma. Mereka mau memberinya makan pun sudah bagus. Benar, orang itu memang pantas mati. Davin melanjutkan omongan sebelumnya. Cukup! Angel menggebrak meja. Angel tidak tahan dengan kutukan mereka terhadap Valentino.
Hai MPH, kenapa kamu marah? Sudah kukatakan, kalau bukan karena paman dan keluarga kami, keluargamu pasti sudah lama hancur, kata Kiara. Gel, duduklah. Mary pun menegur Angel. Mulut Angel bergerak-gerak, tetapi tubuhnya tetap duduk dengan sedikit gemetar. Hai MPH, kuakui suamimu yang berusia pendek itu sungguh berkompeten. Kalau tidak, mustahil ada banyak orang yang mengikutinya saat itu. Tapi apa yang bisa dia dilakukan dengan kemampuannya itu? Pemenang akan menjadi raja, yang kalah akan menjadi pecundang. Orang yang bisa tertawa sampai akhir adalah pemenangnya. Kiara terus menekan Angel, kini nada bicaranya bahkan terdengar semakin arogan. Apa kamu kira kamu dapat tertawa sampai akhir? Angel menatap Kiara dengan dingin. Haha, memang seperti itu, kan? Kiara tertawa terbahak-bahak, kemudian lanjut bertanya. Mungkinkah suamimu yang sudah mati itu yang dapat tertawa sampai akhir? Meskipun Bobby, Davin dan yang lainnya tidak mengatakan apapun, mereka menatap Angel dengan tatapan meremehkan. Angel menatap Kiara selama beberapa detik, setelah itu dia menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Angel, terimalah kenyataannya. Dari awal sudah kukatakan, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Kalau kamu tahu diri, sebaiknya kamu pergi dari kota Neo dan jangan merusak pemandangan di sini. Kiara melipat kedua tangannya di depan dada, dia masih enggan melepaskan Angel. Ini rumah Angel, kalau dia tidak mau pergi, siapapun tidak berhak untuk mengusirnya, kata David dengan suara yang dalam. Tidak juga. Seluruh tempat di kota Neo adalah milik Tuan Muda Nick. Termasuk tempat di mana kita memijakan kaki saat ini, juga merupakan pemberian Tuan Muda Nick untuk kalian, paham? Kalau Tuan Muda Nick meminta kalian untuk keluar, maka kalian harus keluar. David tidak berani mengatakan lebih banyak lagi setelah mendengar perkataan Kiara tadi, karena apa yang dikatakan Kiara adalah fakta. Saat ini Nick memegang asosiasi perdagangan Prabo dan mengendalikan saham ratusan perusahaan, dia benar-benar sangat berkuasa. Sepertinya kota Neo yang besar ini telah sepenuhnya dikuasai oleh Nick. Angel, bukankah kamu sangat setia? Kenapa kamu tidak menyusul Valentino mati saja? Haha, apa yang kamu maksud dengan setia dan tidak akan membiarkannya mati sendirian? Kiara semakin menertawakannya. Angel menundukkan kepala tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kalau benar-benar terjadi sesuatu pada Valentino saat itu, Angel pasti akan membuat keputusan. Namun terlepas apapun yang dia lakukan, dia tidak melakukannya untuk dilihat orang lain. Hehe, Valentino yang berusia pendek ini membuatmu menjadi janda. Rasanya tidak enak, kan? Kiara mencibirnya lagi. Wush! Tepat setelah Kiara mengatakan hal tersebut, tiba-tiba sesosok bayangan bergegas masuk ke dalam villa. Tanpa menunggu respon semua orang, sesosok bayangan itu langsung bergegas menuju Kiara. Plak! Setelah itu terdengar suara tamparan yang bergema di seluruh aula villa. Semua orang di sana menjadi bingung. Bahkan Angel pun sampai mengangkat kepalanya karena terkejut melihat bayangan itu. Jenny? Angel berteriak kegirangan. Kak, sejak kapan wanita ini bisa berlagak di depan keluarga kita? Jenny mengenakan jaket dan terlihat sangat berani. Rambutnya yang semula panjang kini dipotong pendek dengan rapi. Meskipun wajahnya sudah dipoles dengan bedak, dia tetap terlihat pucat. Jenny! Sialan! Berani-beraninya kamu menamparku! Kiara berteriak marah sambil membelalakan matanya. Kemudian dia mengulurkan tangan untuk menangkap Jenny. Memang kenapa kalau aku menamparmu? Jenny menghindar ke samping, kemudian berbalik dan menampar Kiara lagi. Plak! Kiara sama sekali bukan lawan Jenny, dia terus ditampar oleh Jenny beberapa kali, hingga akhirnya Kiara pun berteriak marah dengan keadaan rambut yang berantakan. Davin tidak bisa duduk diam saja melihat putrinya ditampar,
Akhirnya dia pun segera melangkah maju. Akan tetapi David juga berdiri tanpa ragu, kemudian dia langsung menghadang Davin. "Pisahkan mereka berdua!" Bobby berteriak dengan wajah yang muram. Robert pun segera berjalan mendekat untuk melerai Kiara dan Jenny. "Minggir! Jangan sentuh aku!" Jenny mengibaskan tangannya untuk melepaskan tangan Robert, kemudian dia berbalik badan lalu berjalan ke arah Angel. "Jenny!" Nyonya besar Kusuma yang bungkam pun akhirnya berteriak. "Iya, Nek." Jenny menjawabnya, setelah itu dia segera duduk di samping Angel.